Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Panja, anggota Panja Cagar Budaya Komisi 10, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan semua yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat, satu-satu tidak bisa saya sebut. Langsung saja saya setuju saja kalau perubahan atau perbaikan cagar budaya dimulai dari regulasi. Bisa saja kemudian revisi, tetapi mungkin di beberapa forum termasuk yang menghadirkan kementerian lain. Saya mengingatkan beberapa hal yang krusial, yang sangat penting untuk diperhatikan dan untuk mengembalikan budaya atau cagar budaya bahkan sebagai kekayaan yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau dihitung bisa melebihi yang sekarang lagi diributkan. Tarik tambang ya, tambang maksudnya. Ada tambang, ada sawit, perkebunan dan sebagainya bisa saja kalah nilai ekonominya, dan ini sudah lama. Sekali lagi saya setuju, tetapi mohon untuk diperhatikan cagar budaya itu problematika yang sering muncul adalah satu otoritas, kewenangan. Jadi ini kan kita ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu penguasa real di lapangan, provinsi dan kabupaten kota. Dan kebudayaan itu adalah urusan wajib yang tidak menyangkut kebutuhan dasar yang didistribusikan atau didesentralisasikan secara konkuren, sehingga perlu mengkaji, menguliti satu-satu Undang-Undang 23 2014 beserta lampirannya, supaya nggak ada hal-hal yang mungkin sampai sekarang nggak selesai dibenturkan. Undang-Undang 11 2010 tentang cagar budaya ini, pasal 97 yang mengamanatkan badan pengelola cagar budaya yang tidak pernah direalisasikan, yang itu unsurnya sudah lengkap. Ini sebabnya apa dan sebagainya. Sekali lagi itu tentang kewenangan. Saya kira perlu diluruskan, idealnya seperti apa. Mumpung budayaan jadi kementerian ini, punya otoritas yang punya kans untuk masuk ke surprise nanti kalau undang-undang itu direvisi. Kemudian yang kedua, budaya itu pernah ada undang-undang yang sejak, kata Pak Ferdit, sejak 1985 tidak pernah jadi, dan jadinya baru 2017. Kata kuncinya adalah di pemajuan. Jadi maka cagar budaya ini tidak hanya dikonservasi, tetapi juga ada inovasi. Ini juga problematika bagaimana perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi cagar budaya namanya cagar budaya, tetapi tidak hanya dikonservasi, tapi esensi dari budaya itu salah satunya adalah inovasi. Nah, bagaimana itu model inovasi terhadap cagar budaya? 3, tentang konservasi itu sendiri. Konservasi itu tidak hanya konservasi fisik cagar budaya, tapi juga secara umum konsep konservasi, pelestarian. Pelestarian itu tidak hanya cagar budaya. Cagar budaya itu bagian dari alam ini. Jadi pelestarian lingkungan hidup, sehingga tidak bisa kemudian undang-undang ini lepas dari Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang itu ada mengatur tentang kajian lingkungan hidup strategis. Kalau cagar budaya itu bermanfaat dari kabupaten kota, kemudian juga ada hal-hal yang melingkupi dirinya, tapi lintas kabupaten kota kan di provinsi, berarti masuk ke perda RT RW dan sebagainya. Makanya selanjutnya selain konservasi adalah, jadi ini tadi nanti diskusinya tentang carrying capacity dan sebagainya. Kemudian selanjutnya tentang zonasi. Zonasi ada ring 1, ring 2, ring 3 dan sebagainya. Itu juga nggak bisa kemudian kita mengabaikan Undang-Undang 26 2007 tentang
rencana tata ruang dan wilayah misalnya begitu, yang kemudian diterjemahkan jadi di provinsi dan kabupaten kota menjadi RD, TR dan seterusnya. Jadi penyelenggaraan tata ruang yang sekarang ternyata ada irisan juga dengan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Ini jangankan cagar budaya, pendidikan saja. Nanti cagar budaya itu kalau masuk di kawasan industri itu harus mengikuti undang-undang ini. Nah ini bagaimana juga harus bersikap. Kemarin kita menyikapi undang-undang Cipta Kerja bagaimana supaya tidak mengelola sepenuhnya atau tidak mengatur sepenuhnya tentang pendidikan misalnya. Karena pendidikan kalau menurut undang-undang Cipta Kerja nggak boleh nirlaba, harus seperti badan usaha. Ini kan kerepotan itu masyarakat karena banyak yang menyelenggarakan pendidikan karena kebutuhan dasar. Kemudian mungkin masih banyak, tapi paling tidak saya mengingatkan juga bahwa cagar budaya ini luar biasa, sudah dibangun, sudah digelontorkan anggaran dan sebagainya, tapi kena bencana, kan hancur juga. Nah ini undang-undang ini juga tidak bisa kemudian tidak ada linknya dengan undang-undang tentang pengelolaan penanggulangan bencana, Undang-Undang 24 2007. Jadi ini mohon ada kajian lanjut tentang relasi atau irisan antara Undang-Undang 1 dengan undang lain. Tidak ada lain kecuali kita titipnya kepada Kementerian Kebudayaan. Jadi misalnya kalau hancur semua, padahal kita belum membangun, ini kan dunia nyata. Dunia nyatanya hancur, berarti mestinya ada backup dunia maya. Sehingga perlu pentingnya digitalisasi. Jadi ini digitalisasi bukan latah karena ini lagi era digitalisasi, bukan, karena kepentingan, karena keperluan. Kita punya kekayaan tapi rawan karena ada bencana, maka itu yang dilakukan. Di samping mungkin hal-hal lain, misalnya cagar budaya, bisa saja kalau ada renovasi atau perbaikan dan sebagainya, maka sesuai dengan tempat dia ada di situ. Kalau misalnya di lempengan yang rawan pergeseran dan sebagainya, dia harus tahan terhadap gempa misalnya dan seterusnya. Jadi dibangun kembali tetapi tidak sesuai dengan konsep sebelumnya, tapi sesuai dengan konsep bencana. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.